Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang setia, Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu setia di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang bisa kami balas Tuhan selain kami terus membawa hati kami yang ingin memuji-Mu, yang ingin menyembah-Mu, sebab Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bawa Tuhan hati dan penyembahan kami Tuhan hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau beracara di tengah-tengah kami malam hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia dan kami rindu Tuhan mengatakan pada malam hari ini lewat pujian kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Berdua dalam hubungan yang baru, Allah yang mulia, sempurnakan nabi untukku agar kita hidup. Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Berbuatkan aku dalam hubungan yang baru, Allah yang mulia, sempurnakan nabi untukku agar kita Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Berbuatkan aku yang baru, Allah yang mulia, sempurnakan nabi untukku agar kita Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Berbuatkan aku dalam hubungan yang baru, Allah yang mulia, sempurnakan nabi untukku agar kita Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua kita bersama-sama mengimani ini dengan berkata amin. Silakan duduk. Malam yang kelima ini kita berada dalam sebuah tema, yaitu kesetiaan. Pada saat kita membicarakan tentang kesetiaan, hal yang harus kita yakini, kesetiaan itu adalah memulai sesuatu dan berjalan di dalam perjalanan yang konsisten, bahkan secara meningkat sampai selesai. Itulah namanya kesetiaan. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, apalagi berbalik arah. Kesetiaan membawa kita untuk memasuki sebuah kehidupan yang benar-benar membawa kita terus mengalami berbagai hal yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan malam hari ini dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia, yang menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah mengingkar janjinya. Dia tidak pernah mengurangi sedikit pun apa yang dikatakan untuk kita. Dan dia tidak pernah akan melakukan sesuatu yang hanya separuh untuk kehidupan kita. Dia melakukan semua apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Itulah Allah kita yang maha setia. Kemahasetiaan Allah adalah bukan
sebuah pekerjaan atau sifatnya saja, tetapi Allah kita adalah keberadaannya maha setia. Amin. Dan oleh karena itu, di dalam diri kita sebagai orang yang sudah percaya pada Tuhan, ada benih-benih kesetiaan. Dan oleh karena itu, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita harus melihat berbagai-bagai janji Tuhan di dalam kesetiaan. Mazmur 100 ayat yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia, Ia memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat dan kawanan domba gembalaannya. Jadi, kenapa kesetiaan Allah itu tertuju kepada kita? Karena kita miliknya. Katakan, Allah setia. Dan terus setia kepada hidup saya. Karena saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Betapa berharganya saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kesetiaan Tuhan tidak pernah sedikit pun beralih dari kehidupan kita. Allah senantiasa berada bersama-sama dengan kita, dan Dia selalu menuntun kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu sebabnya iblis dikatakan oleh firman Tuhan, dia selalu juga mengincar kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, kesetiaan Allah menjaga kita 24 jam. Allah kita tidak pernah tertidur. Allah kita tidak pernah istirahat. Dia terus menjaga kita. Begitu juga dengan iblis. Sadarkah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau iblis senantiasa 24 jam juga dia sedang mengintai kita, dia sedang mengamati kita, dan dia melihat ketika sedikit ruangan yang ada, dia bisa masuk ke sana. Tetapi Allah kita adalah Allah yang Maha Setia. Haleluya. Dan Dia menjaga kita. Jangan Bapak Ibu Saudara pernah berpikir kalau kita dalam keadaan kita setiap hari dengan segala sesuatu yang terjadi, itu bukan karena kita, tetapi karena Dialah Allah kita. Dan oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita sebagai seorang anak-anaknya memahami bahwa kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya sampai turun-temurun, bahkan dari generasi ke generasi. Itu sebabnya kita harus berpegang kepada Tuhan, karena selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Allah berkata, Dia bukan hanya setia kepada kita, Dia setia kepada anak-anak kita, Dia setia kepada cucu-cucu kita, kepada cicit-cicit kita. Bahkan janji Tuhan, jika seorang yang setia kepada Tuhan, jika seorang yang hidup dalam kebenaran, jika seorang hidup dalam keakuratan Tuhan, maka Allah akan memberkati sampai keturunan ketujuh. Amin. Begitu luar biasa janji Tuhan ini. Dan oleh karena itu dikatakan oleh Tuhan kepada umat Israel ketika mereka sedang berada di pembuangan 80 tahun, mereka ada di Asyur dan Babel. Israel dibuang ke Babel, Yehuda dibuang ke Asyur selama 80 tahun, dan mereka berada dalam penjajahan. Mereka sedang dalam penindasan. Hak-hak sipil mereka tidak dijamin dengan baik. Oleh karena apa? Karena mereka orang asing, dan mereka bukan datang menjadi seorang pedagang. Mereka datang bukan pergi kuliah, ambil S2 di luar negeri. Mereka bukan datang untuk menjadi duta dari negara Israel atau negara Yehuda yang ada di sana. Mereka datang dibawa dan ditawar sebagai orang jajahan. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka.
sudah mengatakan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ya. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Nah. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Amin. Dan itulah janji Tuhan kepada semua kita yang ada di sini. Dan oleh karena itu kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan bagian kita. Ada begitu banyak orang yang tidak mau konsisten melakukan bagiannya di dalam Tuhan. Padahal Allah sangat merindukan orang-orang yang setia. Benar. Bagaimana lagu theme song kita? Banyak orang yang setia, berapa sedikit? Orang yang baik dan banyak, tapi orang setia itu sedikit. Dan Tuhan mencari orang yang setia. Karena kata setia di sana bukan hanya orang yang setia secara pasif. Setia di sana adalah orang yang hidupnya dalam keakuratan Tuhan. Ya. Orang yang akan melakukan sesuatu dengan konsisten. Ya. Orang yang akan melakukan sesuatu dengan penuh hikmat. Ya. Orang yang akan melakukannya semakin hari, Ya. semakin dia akan meningkat di dalam bagian yang Tuhan panggil dalam kehidupannya. Ya. Dan Tuhan mau kita setia Ya. di dalamnya. Panggilan hidup kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini memang sangat bervariasi. Tetapi satu yang Tuhan mau, kita harus menjadi yang terbaik. Kok kami ingat betul? Siap. Tuhan mau supaya kita menjadi terbaik. Amin. Kesetiaan itu adalah sesuatu hal yang akan terus membawa kita meningkat. Pekerjaan ibu rumah tangga juga harus menjadi yang terbaik. Ibu-ibu amin. Ya, saya tidak bilang amin kepada yang pemuda, jadi bukan ibu kan. Kepala rumah tangga. Harusnya juga yang pemudi juga amin karena calon ibu. Pekerjaan ibu rumah tangga harus semakin meningkat dengan baik. Amin. Iya. Bapak yang amin. Mendukung maksudnya. Oh ya, betul mendukung. Itu luar biasa. Amin. Ya. Dan Tuhan tahu bahwa kita diperintahkan Tuhan. Kita harus berpegang teguh kepada kesetiaan. Ya. Kepada janji-janji Tuhan, kita harus berpegang. Ya. Dan saya melukiskan kita seperti satu kapal. Kata berpegang itu harus kita mengikatkan tali di dermaga dan tidak lepas. Kalau terjadi ombak yang datang, kita tidak akan kemana-mana tanpa alat. Itu sebabnya Alkitab berkata, berpeganglah pada pengharapan. Ya. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Sekali lagi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yaitu Allah, yang menjanjikannya setia. Haleluya. Ketika kita berpegang pada kesetiaan itu, maka Tuhan akan memunculkan kita sebagai orang-orang yang dihargai, dihormati oleh Allah pertama, kemudian baru manusia. Jangan kebaliknya. Jangan mau mendapat penghargaan manusia kemudian Allah. Karena kalau seorang mendapat penghargaan dari manusia, dia pasti akan melakukan hal-hal yang bersifat berlebihan. Kita harus mengejar kita mendapat penghargaan di mata Allah. Ya. Dan itulah Allah memberikan kita kuasa dalam hikmat. Amin. Di dalam Amsal yang ketiga ayat yang ke pasal 3 ayat yang ketiga dan keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan
penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Haleluya. Haleluya. Dikatakan di sini, janganlah setia meninggalkan engkau. Kalungkan pada leher dan lukiskanlah pada lohat. Apa yang terukir dalam hati orang tidak pernah bisa melihat, tetapi itu bersifat permanen. Kalau di atas batu bisa pecah batu, tetapi kalau di dalam hati, kecuali orang yang mati, baru bisa tidak berfungsi. Kita sudah tahu kisah tentang Musa waktu naik ke gunung, kemudian dia membawa tulisan di atas batu sampai kepada umat Israel. Dia kecewa. Karena apa? Karena waktu itu kakaknya Harun sudah membuat patung emas disembah oleh orang Israel. Saking marahnya, batunya dilempar dan pecah. Artinya kalau apa yang kita ukir di dalam batu, dan saya percaya batu yang diambil Musa adalah batu terbaik, karena itu tempat Allah menyatakan firman-Nya. 10 Keluaran pasal 20. Dan itu sebabnya di Amsal ini berkata, lukiskanlah, tulislah, ukirlah. Kata tulis di sini bukan tulisan pulpen ya. Di sini mengukir. Beda mengukir dengan menulis apa? Mengukir dengan menulis bedanya. Ya, karena apa? Karena pakai peni. Kalau menulis kan cuma gini kan. Kalau di kiri itu pakai kaca. Kalau di kayu. Kalau pakai di besi, pakai apa? Pakai tahu. Pahat juga. Iya. Pakai besi juga ya. Pahat juga. Bunyinya seperti itu. Itu teriris. Jadi kita harus membuat kesetiaan itu di lohat kita, di hati kita yang paling dalam. Tersirat. Dikalungkan. Apa tujuan dikalungkan? Dan ikut. Dan yang paling nyatanya supaya terlihat. Ada nggak sih orang buat kalung terus ditaruh di dalam sana? Ada. Itu berarti lebih bagus nggak pakai kalung. Biasanya kan kalau nggak pakai kalung, kalau kalungnya emas yang termahal, itu biasanya pasti ditaruh kelihatan. Bahkan ada orang yang kalau emasnya itu gede-gede, itu sengaja ditaruh di atas kerahnya. Kesetiaan itu harus dikalungkan, harus terlihat. Terlihat oleh orang yang dekat dengan kita, itu paling penting. Seorang suami harus terlihat kesetiaannya. Amin. Seorang istri kesetiaannya terlihat kepada suami. Kecil. Semangat dong. Orang yang sedang pacaran juga harus setia. Jangan gonta-ganti. Itu sebabnya jangan cepat-cepat menyatakan cinta. Harus selidiki dulu baik-baik. Rekam jejaknya. Rekam jejak. Nanti kemudian siapa? Biarin. Kalau dia bukan menjadi pasangan yang dibuat Tuhan, walaupun yang lain lebih duluan, tetap
kita yang akan pasti pemenang. Amin. Dan yang terakhir kita harus lakukan, Allah berkata dalam firman-Nya, kita harus selalu bersyukur. Harus bersyukur. Ya. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Allah, sebab Dia baik, Ya. bahwasanya untuk Haleluya. selamanya kasih Haleluya. dan itulah janji Tuhan. Itu sebabnya kita harus selalu bersyukur apapun keadaan kita. Amin. Selalu bersyukur karena Allah setia selama-lamanya. Bagian kita sekarang adalah berpegang pada pengharapan, Siap. selalu bersyukur, Ya. hidup dalam kebenaran, Ya. dan marilah kita meningkat dalam kesetiaan kita. Kesetiaan adalah memulai sesuatu dengan benar dan berjalan dengan benar dan secara meningkat dan mengakhiri dengan kemuliaan dan keajaiban. Keajaibannya bukan karena kita, tetapi karena Allah kita setia selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang maha setia dan Dia sudah berjanji untuk menyatakan kesetiaannya kepada kami beribu-ribu keturunan, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kami mengambil komitmen, kami terus berpegang pada pengharapan bersama dengan Tuhan. Kami akan terus melakukan segala janji-janji-Mu, karena kami tahu bahwa kesetiaan-Mu dari hari ke hari, setiap hari selalu baru, bahkan secara meningkat dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami hanya hidup dalam kesetiaan Tuhan, Ya. dalam ketaatan Tuhan, sehingga akhirnya kami dipermuliakan oleh Tuhan dan juga di hadapan manusia. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba berdoa, biarlah kesetiaan kami sebagai anak-anak Allah dalam keluarga tubuh Kristus di Jemaat Yogyakarta ini semakin hari semakin meningkat dan terus meningkat, sehingga akhirnya segala kehidupan kami diliputi oleh kesetiaan yang murni dan tulus. Ya. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Inilah orang-orang yang percaya kepada Dia. For your mercy never fails me. Oh,
bukunya, buku dua temannya. Saya undang kita semua berdiri. Kita akan berdoa untuk seluruh bahan doa dari buku teman-teman kita yang sudah ada di tangan kita. Kita percaya bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan dengar. Namun kita perlu mengerti bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik daripada apa yang kita minta. Amin. Mari kita angkat suara kita bersama-sama. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau lebih tahu daripada apa yang kami minta. Yes. Engkau akan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang terbaik bagi kami. Terima kasih
yang akan bekerja di dalam hati kami. Buah-buah roh itu sungguh boleh terjadi bagi kami, boleh bertumbuh semakin hari semakin subur di dalam hati kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin akurat dengan firman-Mu dan kehidupan kami boleh memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami naikkan kepada-Mu. Kami percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapa hati kami, roh dan jiwa kami sungguh-sungguh tenang, beriman, dan kami mempercayai segala sesuatu yang kami lakukan dalam rangkaian doa puasa kami hari ini. Kami sungguh meyakini semuanya kami persembahkan kepada Tuhan, dan kami akan menerima lawatan Tuhan secara pribadi, membawa kami terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak Allah yang siap dibangun untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah melalui kepercayaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Semua hamba-hamba yang melayani Tuhan di dalam ibadah doa puasa kami pada hari yang kelima ini, Tuhan memberkati. Kami percaya kesetiaan Tuhan untuk kami selama-lamanya, bahkan turun-temurun. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhiri ibadah ini dengan memohon berkat di dalam anugerah Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam Yesus, pertolongan yang sempurna dan kekal dalam Yesus, dalam Roh Kudus, senantiasa sekali lagi sampai Maranatha Yesus menjemput kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kita hijau jalan tenaga. Kenasihat tetaplah